Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, bi'idillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk membaca dan memahami kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran ini dan memahaminya serta mengamalkannya dan mendakwahkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya minhum wal amwat, dan mudah-mudahan kita bisa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita taubatan nasuha, dan kita mohon kepada Allah agar diri kita, keluarga besar kita, serta umat kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dihindarkan dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini mari kita lanjutkan, yaitu surat Al-Fatihah, surat ke-1 ayat 6 dan ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdina, tunjukkanlah kami, as-sirata, jalan, al-mustaqima, yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yaitu jalan hidup yang benar, yang dapat membuat bahagia di dunia dan di akhirat. Sirata yaitu jalan, alladzina, orang-orang yang, an'amta, telah engkau anugerahkan nikmat, alaihim, kepada mereka, ghairi, bukan jalan, al-maghdubi, mereka yang dimurkai, alaihim, kepada mereka, wala, dan bukan pula jalan, ad-dallina, mereka yang sesat, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Mereka yang dimurkai adalah mereka yang sengaja menentang ajaran Islam. Mereka yang sesat adalah mereka yang sengaja
mengambil jalan lain selain ajaran Islam. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita, Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa berada di jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi dan para rasul dan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita fahami, ihdi, pimpinlah, tunjukilah, berilah hidayah. Artinya hidayah ialah menunjukkan suatu jalan atau cara menyampaikan orang kepada orang yang ditujunya dengan baik. Jadi kita memberikan petunjuk jalan yang benar kepada diri kita. Jadi diri kita harus kita dakwai untuk senantiasa diajak ke jalan yang benar. Kemudian keluarga dekat kita, kemudian keluarga besar kita, dan umat yang ada di bumi ini agar mereka senantiasa mengikuti jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan yang benar. Jadi mengajak ke jalan yang benar dengan cara yang benar. Mengajak ke jalan yang baik dengan cara yang baik pula. Adapun macam-macam hidayah atau petunjuk, Allah telah memberikan kepada manusia bermacam-macam hidayah, seperti yang juga dibahas dalam tafsir Al-Fatihah oleh Muhammad Abduh radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah hidayah naluri atau gorizah. Apa itu? Manusia begitu juga binatang-binatang dilengkapi oleh Allah dengan bermacam-macam sifat yang timbulnya bukan dari pelajaran, bukan pula dari pengalaman, melainkan telah dibawanya dari kandungan ibunya. Sifat-sifat ini namanya naluri. Dalam bahasa Arab disebut ghorizah. Umpamanya naluri ingin memelihara diri atau mempertahankan hidup. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengajari makhluknya ini, baik itu binatang, baik itu tumbuhan, baik itu umat manusia, baik itu umat jin, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengajari, membekali dengan ilmu naluri ini, hidayah naluri ini. Sehingga semua makhluk pasti ingin menyelamatkan dirinya, ingin mempertahankan dirinya apabila mereka terancam kehidupannya atau disakiti, pasti dia memberikan pembelaan diri. Seorang bayi merasa lapar, dia menangis. Sesudah terasa di bibirnya puting susu ibunya, dihisapnya sampai hilang laparnya. Perbuatan ini dikerjakannya tanpa seorang pun yang mengajarkan kepadanya.
bukan pula timbul dari pengalamannya, hanya semata-mata ilham dan petunjuk dari Allah kepadanya untuk mempertahankan hidupnya. Luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala cara mengkasih sayangi kita. Melewati kita diajari dari kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, yang mengajari tentang kasih dan sayang itu, sehingga pada saat kita berumah tangga, kita akan teringat betapa besar jasa kasih dan sayang ibu kita, sehingga pada saat kita menjadi ayah atau ibu pun kita masih teringat betapa perjuangan yang indah yang diberikan kepada kita oleh kedua orang tua kita, dengan doa mudah-mudahan senantiasa Allah merahmati ayah dan ibu kita. Surat 17 Al-Isra ayat 23 dan 24. Doa kita, Rabbana ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Contoh lain adalah lebah. Lebah membuat sarangnya, laba-laba membuat jaringnya, semut membuat lubangnya, dan menimbun makanan dalam lubang itu. Semua itu dikerjakannya oleh binatang-binatang itu untuk mempertahankan hidupnya dan memelihara dirinya. Dengan dorongan naluri semata-mata, banyak lagi naluri yang lain, umpamanya rasa ingin tahu, ingin mempunyai, ingin berlomba-lomba, ingin bermain, ingin meniru, takut, dan lain sebagainya. Sifat-sifat naluri atau gorizah, sebagaimana yang disebutkan, terdapat pada manusia dan binatang. Perbedaannya ialah naluri manusia bisa menerima pendidikan dan perbaikan, tetapi naluri binatang tidak. Sebab itulah manusia bisa maju, sedangkan binatang tidak. Ia tetap seperti sedia kala. Naluri-naluri itu adalah dasar bagi kebaikan dan juga dasar bagi kejahatan. Umpamanya, naluri ingin memelihara diri. Orang berusaha, berniaga, bertani, artinya mencari nafkah secara halal. Sebaliknya, karena naluri ingin memelihara diri, itu pula orang mencuri, menipu, merampok, dan lain-lain karena naluri ingin tahu. Orang belajar sehingga memiliki pengetahuan yang banyak dan pendidikan yang tinggi. Sebaliknya, karena naluri ingin tahu, itu pula orang suka mencari-cari aib dan rahasia sesamanya, yang mengakibatkan permusuhan dan persengketaan. Demikian seterusnya dengan naluri-naluri yang lain. Naluri-naluri itu tidak dapat dihilangkan dan tidak ada faedahnya membunuhnya. Ada pemikir dan pendidik yang hendak memadamkan naluri karena melihat segi yang tidak baik atau jahat itu. Sebab itu mereka membuat bermacam-macam peraturan untuk mengikat kemerdekaan anak-anak agar naluri itu jangan tumbuh, atau mana yang telah tumbuh menjadi mati. Tetapi perbuatan mereka itu besar bahayanya terhadap pertumbuhan akal, tubuh dan akhlak anak-anak. Bagaimanapun orang berusaha hendak membunuh naluri itu, namun ia tidak akan mati. Boleh jadi
karena kerasnya tekanan dan kuatnya rintangan terhadap suatu naluri, maka kelihatan ia telah padam, tetapi manakala ada yang membangkitkannya, ia timbul kembali. Oleh karena itu, sekalipun naluri itu dasar bagi kebaikan, sebagaimana ia juga dasar bagi kejahatan, kewajiban manusia bukanlah menghilangkannya, tetapi mendidik dan melatihnya agar dapat dimanfaatkan dan disalurkan ke arah yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada manusia bermacam-macam naluri untuk jadi hidayah petunjuk yang akan dipakainya secara bijaksana. Yang kedua, hidayah panca indera. Karena naluri itu sifatnya belum pasti, sebagaimana disebutkan di atas, maka ia belum cukup untuk jadi hidayah bagi kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Sebab itu, manusia dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panca indera. Panca indera itu sangat besar perannya terhadap pertumbuhan akal pikir manusia. Sehubungan dengan itu, para ahli pendidikan berkata, panca indera adalah pintu-pintu pengetahuan. Maksudnya ialah dengan perantaraan panca indera itulah manusia dapat berhubungan dengan alam sekitar, dengan arti bahwa sampainya sesuatu dari alam sekitar ini ke dalam otak manusia adalah melalui pintu-pintu panca indera. Tetapi naluri ditambah dengan panca indera juga belum cukup untuk jadi pokok-pokok kebahagiaan manusia. Banyak lagi benda-benda dalam alam ini yang tidak dapat dilihat oleh mata. Banyak macam suara yang tidak dapat didengar oleh telinga. Malah selain dari alam mahsusat yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, ada lagi alam makulat yang hanya dapat ditangkap oleh akal. Indera penglihatan mata hanya dapat menangkap alam mahsusat. Tangkapannya tentang yang mahsusat itu pun tidak selamanya betul, kadang-kadang salah. Inilah yang dinamakan dalam ilmu jiwa ilusi optik atau tipuan pandangan. Dalam bahasa Arab disebut khida'an nadr. Khida'an nadr. Sebab itu manusia masih membutuhkan hidayah yang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah yang ketiga, yaitu hidayah akal. Yang ketiga adalah hidayah akal pikiran. Akal dan kadar kesanggupannya, dengan adanya akal manusia dapat menyalurkan naluri ke arah yang baik, agar naluri itu menjadi sumber bagi kebaikan. Dan manusia dapat membetulkan kesalahan-kesalahan panca inderanya, membedakan yang buruk dengan yang baik. Akal bahkan sanggup menyusun muqaddimah untuk menyampaikan kepada natijah, mempertalikan akibat dengan sebab, memakai yang mahsusat sebagai tangga kepada makulat, mempergunakan yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan untuk sampai kepada yang abstrak, maknawi, dan gaib, mengambil dalil-dalil adanya makhluk untuk menetapkan adanya khalik. Dan begitulah seterusnya. Tetapi akal manusia juga belum memadai untuk membawanya kepada kebahagiaan hidup dunia dan di akhirat. Di samping berbagai macam naluri dan panca indera itu, apalagi pendapat akal itu bermacam-macam.
Yang baik menurut pikiran si A belum tentu baik menurut pandangan si B. Malah banyak manusia yang mempergunakan akalnya, tetapi akalnya dikalahkan oleh hawa nafsunya dan sentimennya. Hingga yang buruk itu menjadi baik dan dalam pandangannya, dan yang baik itu menjadi buruk. Dengan demikian nyatalah bahwa naluri ditambah dengan panca indera dan ditambah pula dengan akal belum cukup untuk menjadi hidayah yang akan dapat menyampaikan manusia kepada kebahagiaan hidup jasmani dan rohani di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, manusia membutuhkan hidayah lain di samping panca indera dan akalnya, yaitu hidayah agama yang dibawa oleh para rasul, para nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya B, benih agama dan akidah tauhid pada jiwa manusia. Jika menilik kepada ajaran-ajaran agama dan kepercayaan-kepercayaan yang diciptakan oleh manusia, melihat bahwa pada jiwa manusia telah ada bibit-bibit kecenderungan beragama. Hal itu karena manusia mempunyai sifat merasa berutang budi, suka berterima kasih dan membalas budi kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Maka ketika ia memperhatikan dirinya dan alam di sekelilingnya, umpamanya roti yang dimakannya, tumbuh-tumbuhan yang ditanamnya, binatang ternak yang digembalakannya, matahari yang memancarkan sinarnya, hujan yang turun dari langit yang menumbuhkan tanaman-tanaman, dia akan merasa berutang budi kepada suatu zat yang gaib yang telah berbuat baik dan melimpahkan nikmat yang besar itu kepadanya. Bisa dilihat di surat ke-7 ayat 172 sampai 179 dan 180 sampai 181. Jadi betapa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kecenderungan bahwa manusia ini dalam fitrahnya, ya, manusia terlahir dalam keadaan dia membawa fitrah, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia memahami dengan akalnya bahwa zat yang gaib itulah yang menciptakannya, yang menganugerahkan kepadanya dan kepada jenis manusia seluruhnya segala sesuatu yang dibutuhkannya, yang ada di alam ini untuk memelihara diri, mempertahankan hidupnya. Karena merasa beruntung budi kepada zat yang gaib itu, maka dia berpikir bagaimana cara berterima kasih dan membalas budi itu. Bisa dilihat dalam surat 28 Al-Qasas ayat 77. Atau dengan perkataan lain bagaimana cara menyembah, bisa dilihat dalam surat 51 ayat 56. Bahwa tidaklah aku jadikan jin dan manusia hanyalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surat ke-6 ayat 162. Zat yang gaib itu, perihal bagaimana cara menyembah zat yang gaib adalah suatu masalah yang sukar, yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia. Sebab itu dalam sejarah terlihat tidak pernah ada keseragaman dalam hal ini. Bahkan akal pikiran manusia akan membawanya kepada kepercayaan mengagungkan alam di samping mengagungkan zat yang gaib itu. Oleh pikirannya masih bersahaja dan belum tergambarkan di otaknya bagaimana menyembah zat yang maha gaib. Maka dipilihlah di antara alam itu
sesuatu yang besar, yang indah, yang banyak manfaatnya, atau sesuatu yang ditakutinya untuk jadi lambang bagi zat yang gaib itu. Ketika dia mengagumi matahari, bulan, dan bintang-bintang, sungai-sungai, binatang-binatang, dan lain-lain sebagainya, maka disembahnya benda-benda itu sebagai lambang menyembah Tuhan atau zat yang gaib itu, dan diciptakan dengan cara beribadah menyembah kepada benda itu. Dengan cara itu timbul suatu macam kepercayaan yang dinamakan dengan kepercayaan menyembah kekuatan alam. Ya, coba dilihat di surat kedua ayat 21 sama 22. Jadi dengan manusia itu menyembah atau mengakui adanya kepercayaan itu, akhirnya mereka semuanya menemukan jati kebenaran setelah memperhatikan bahwa segala makhluk ini ternyata diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terdapat di Mesir, Kaldea, Babilonia, Assyria, dan di tempat-tempat lain di zaman purbakala. Dengan keterangan ini tampak bahwa manusia menurut fitrahnya cenderung beragama. Acap memikirkan dari mana datangnya alam ini dan kemanakah kembalinya. Bila manusia mau memikirkan dari mana datangnya alam ini, akan sampai pada keyakinan tentang adanya Tuhan. Bahkan akan sampai kepada keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tauhid. Karena akidah keyakinan tentang keesaan Allah itu lebih mudah, lebih cepat dipahami oleh akal manusia. Karena itu dapat kita tegaskan bahwa manusia itu menurut nalurinya adalah beragama tauhid. Sejarah telah menerangkan bahwa bangsa Kaldea pada mulanya adalah beragama tauhid. Kemudian mereka menyembah matahari, planet-planet, dan binatang dan bintang-bintang yang mereka simbol dengan patung-patung. Sesudah Raja Namrud meninggal, mereka pun mendewakan dan menyembah Namrud itu. Bangsa Assyria pun pada mulanya beragama tauhid, kemudian mereka lupa kepada akidah tauhid itu dan mereka sekutukan Tuhan dengan binatang atau inilah yang dipusakai oleh orang-orang Babilonia. Adapun bangsa Mesir pula diperhatikan nyanyian-nyanyian yang mereka nyanyikan dalam upacara peribadatan. Jelas bahwa tidak semua orang Mesir purbakala itu orang-orang musyrik dan watsani atau penyembah berhala, melainkan mereka ada juga muwahhidin, penganut akidah tauhid. Dalam nyanyian-nyanyian itu terdapat ungkapan-ungkapan sebagai berikut: Dialah Tuhan yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Dia mencintai seluruh makhluk, sedang Dia sendiri tak ada yang menciptakannya. Dialah Tuhan yang Maha Agung, pemilik langit dan bumi, pencipta seluruh makhluk. Dapat ditegaskan bahwa akidah tauhid ini tidak pernah lenyap sama sekali dan tetap ada. Allah yang Maha Esa adalah pencipta seluruh yang ada di alam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta seluruh yang ada di alam ini. Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa yang lain itu mereka anggap hanyalah sebagai pembantu dan pelayan atau simbol bagi yang Maha Esa. Yang C, pendapat orang Arab sebelum Islam tentang Khalik pencipta. Orang-orang Arab sebelum datangnya agama Islam, kalau ditanyakan kepada mereka siapakah yang menjadikan langit dan bumi, mereka menjawab Allah,
Kalau ditanya, adakah Al-Lata, Al-Uzza itu menjadi sesuatu yang ada pada alam ini? Mereka menjawab tidak. Mereka sembah dewa-dewa itu hanya untuk mengharapkan perantaraan dan syafaat dari mereka terhadap Tuhan sebenarnya. Allah berfirman dalam ayat Az-Zumar, surat Az-Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Yang nomor D, kepercayaan tentang akhirat bisa dicapai oleh akal manakala manusia memikirkan kemanakah kembalinya alam ini, akan sampai dia pada keyakinan bahwa di balik hidup di dunia yang fana ini akan ada lagi hidup di hari kemudian yang kekal dan abadi. Tetapi dapatkah manusia dengan akal pikir semata-mata mengetahui apakah yang perlu dikerjakan atau dijauhinya sebagai persiapan untuk kebahagiaan di hari kemudian atau hari akhirat itu? Jawabnya tentu saja tidak. Sejarah pun telah membuktikan hal ini. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa manusia telah diberi akal oleh Allah untuk jadi hidayah baginya. Di samping naluri dan panca indera, tetapi hidayah akal itu belumlah mencukupi untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Begitu juga mempunyai tabiat suka beragama dengan akalnya. Dia kadang-kadang telah sampai kepada tauhid, tetapi tauhid yang telah dicapainya dengan akalnya itu sering pula menjadi kabur dan tidak murni lagi. Dengan mempergunakan akalnya, manusia juga dapat sampai kepada kesimpulan tentang adanya akhirat, tetapi hidayah akal itu belum mencukupinya untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka untuk menyampaikan manusia kepada akidah tauhid yang murni, yang tidak dicampuri sedikit pun oleh kepercayaan menyembah dan membesarkan selain Allah, untuk membentangkan jalan yang benar yang akan ditempuhnya dalam perjalanan mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, dan untuk jadi pedoman dalam hidupnya di dunia ini, dia membutuhkan hidayah yang lain di samping hidayah-hidayah yang telah disebutkan itu. Maka Allah mendatangkan hidayah yang keempat, yaitu agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Yang keempat adalah hidayah agama. Pokok-pokok agama ketuhanan. Allah mengutus rasul-rasul untuk membawa agama yang akan menunjukkan kepada manusia jalan yang harus mereka tempuh untuk kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Mula-mula yang ditanamkan oleh rasul-rasul itu adalah kepercayaan tentang adanya Tuhan yang Maha Esa dengan segala sifat dan kesempurnaannya, guna membersihkan iktikat manusia dari syirik mempersekutukan Allah. Rasul membawa manusia kepada kepercayaan tauhid dengan melalui akal dan logika, yaitu dengan mempergunakan dalil-dalil yang tepat dan logis. Dialog antara Nabi Ibrahim dengan Namrud, Nabi Musa dengan Fir'aun, dan seruan-seruan Al-Quran kepada kaum musyrikin Quraisy, semuanya mengajak agar mereka menggunakan akal di samping kepercayaan kepada adanya Tuhan yang Maha Esa. Rasul-rasul juga menyeru untuk percaya pada akhirat, pada para malaikat, percaya kepada adanya Tuhan yang Maha Esa dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya, serta adanya malaikat dan hari kemudian, dinamakan al-iman bil ghaib, yaitu percaya kepada yang gaib. Itulah yang menjadi pokok bagi semua agama samawi, dengan arti bahwa semua agama yang datangnya dari Tuhan adalah mempercayai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, dan hari akhirat.
Di samping akidah kepercayaan yang disebutkan itu, para rasul juga membawa hukum-hukum, peraturan-peraturan, akhlak, pelajaran-pelajaran hukum-hukum, dan peraturan-peraturan itu tidak seluruhnya sama. Artinya, apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim tidak sama dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dan apa yang dibawa oleh Nabi Isa tidaklah serupa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini dikarenakan hukum-hukum dan peraturan-peraturan itu haruslah sesuai dengan keadaan tempat dan masa. Maka syariat yang dibawa oleh nabi-nabi itu adalah sesuai dengan masanya masing-masing. Jadi yang bertalian itu ialah hukum-hukum furu' atau cabang-cabang, sedangkan pokok-pokok hukum agama seperti akidah adalah sama. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi penutup, maka syariat yang dibawanya diberi oleh Allah sifat-sifat tertentu agar sesuai dengan segala masa dan keadaan. Hidayah yang dimohonkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan agama Islam sebagai hidayah dan senjata hidup yang penghabisan atau jalan kepada kebahagiaan yang terakhir. Tetapi adakah semua orang pandai mempergunakan senjata itu? Dan adakah semua hamba Allah sukses dalam menempuh jalan yang telah dibentangkan oleh Allah? Banyak manusia salah menerapkan agama, tidak beribadah, menyembah Allah sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melaksanakan syariat sesuai dengan yang dimaksud perbuatan syariat itu. Karena itu Allah mengajarkan kepada manusia cara memohon kepadanya agar diberinya al-ma'unah. Bisa dilihat dalam suratul Fatihah ayat 1 sampai ayat 7 dan juga surat Al-Baqarah 207 sampai 208. Dibimbing dan dijaga selama-lamanya serta diberinya taufik agar dapat memanfaatkan semua macam hidayah yang telah dianugerahkan itu menurut semestinya. Naluri-naluri agama yang dapat disalurkan ke arah yang baik. Panca indera agar betul akal, agar sesuai dengan yang benar, tuntunan-tuntunan agama agar dapat dilaksanakan menurut yang dimaksudkan oleh yang menurunkan agama itu, tanpa ada cacat, janggal dan salah. Tegasnya, manusia yang telah diberi Allah bermacam-macam hidayah yang telah disebutkan di atas, naluri, panca indera, akal dan agama belumlah cukup, tetapi dia masih membutuhkan ma'unah dan bimbingan Allah, yaitu taufiknya. Maka ma'unah dan bimbingan itulah yang kita mohonkan, agar kepada Allah sajalah kita hadapkan permohonan itu. Dengan perkataan lain, Allah telah memberi manusia hidayah-hidayah tersebut seakan-akan dia telah membentangkan jalan raya yang akan menyampaikan manusia kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kemudian yang dimohonkan kepadanya lagi jalan agar membimbing kita dalam melalui jalan yang telah terbentang itu. Dengan ringkas hidayah dalam ayat ihdinas siratal mustaqim, ini berarti taufik atau bimbingan. Dan taufik itulah yang dimohonkan di sini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik ini dimohon kepada Allah sesudah kita berusaha dengan sepenuh tenaga, pikiran, dan ikhtiar. Karena berusaha dengan sepenuh tenaga dan kewajiban adalah kewajiban kita. Tetapi keberhasilan suatu usaha adalah termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini terlihat pertalian ayat dengan ayat yang sebelumnya. Maka pada ayat sebelumnya Allah mengajari hambanya agar menyembah dan memohon pertolongan kepadanya. Al-Fatihah ayat 5. Sedangkan pada ayat ini Allah menerangkan apa yang akan dimohonkan dan bagaimana memohonkannya. Maka tidak ada pertentangan antara kedua firman Allah tersebut. Kemudian
Maka tidak ada pertentangan antara kedua firman Allah tersebut dan firman Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Al-Qasas ayat 56. Sebab yang dimaksud dengan hidayah pada ayat ini pertama ialah menunjukkan jalan yang harus ditempuh, dan ini memang tugas para nabi. Yang dimaksud dengan hidayah pada ayat kedua ialah membimbing manusia dalam menempuh jalan itu dan memberikan taufik agar sukses dan bahagia dalam perjalanannya. Dan ini tidaklah masuk dalam kekuasaan Nabi, tetapi hak Allah semata-mata, jalan yang lurus yang menyampaikan kepada yang dituju. Apakah yang dimaksud dengan jalan lurus itu? Di atas telah diterangkan bahwa Rasul-Rasul telah membawa akidah, kepercayaan-kepercayaan, hukum-hukum, peraturan-peraturan, akhlak, dan pelajaran-pelajaran. Pendeknya, para Rasul telah membawa segala sesuatu yang perlu untuk kebahagiaan hidup ini di dunia dan akhirat. Maka aqaid, hukum-hukum, peraturan-peraturan akhlak, pelajaran-pelajaran itulah yang dimaksud dengan jalan lurus. Karena dialah yang menyampaikan manusia kepada kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat sebagaimana disebutkan. Jadi, dengan menyebut ayat-ayat ini seakan-akan kita memohon kepada Allah bimbing dan berilah kami taufik. Ya Allah, dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama kami, betulkanlah kepercayaan kami, bimbing dan berilah kami taufik dalam melaksanakan kepercayaan kami, bimbing dan berilah kami taufik dalam melaksanakan hukum-hukum, peraturan-peraturan serta pelajaran-pelajaran agama kami. Jadikanlah kami mempunyai akhlak yang mulia agar berbahagia hidup kami di dunia dan akhirat. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.